beranggotakan saya sendiri dan ada rekan-rekan saya yaitu Eka Putri Padilla, Pinala Maurenza, Ida Yuliana, dan Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang materi pada. Semoga dengan video ini bermanfaat dan juga selamat menonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang panca indera, dan panca indera di sini yaitu indera penglihatan atau mata. Mata atau indera penglihatan ini sering disebut dengan fotoreseptor karena mata ini sangatlah peka terhadap rangsangan cahaya. Mata ini juga merupakan organ khusus yang mampu menerima gambar visual karena gambar visual ini akan dibawa masuk ke dalam otak. Di dalam mata terdapat beberapa bagian sebagai proses penglihatan. Bagian-bagian ini memiliki fungsinya masing-masing. Contohnya kornea. Kornea ini berfungsi sebagai meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Dan cahaya yang akan masuk dan berakhir ini pada selaput cala atau retina. Yang selanjutnya yaitu iris. Iris merupakan selaput pelangi yang letaknya di belakang kornea mata. Di tengah selaput pelangi itu terdapat celah yang disebut anak mata atau pupil. Pupil ini juga berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Iris mengandung pembuluh darah dan pigmen, dan jumlah pigmen ini akan menentukan warna mata kita. Yang selanjutnya yaitu lensa. Lensa ini memiliki fungsi untuk memfokuskan agar cahaya yang masuk ke dalam mata itu jauh tepat pada retina, maka benda yang kita lihat itu akan tampak jelas. Yang selanjutnya yaitu retina. Retina ini juga berfungsi untuk menangkap cahaya yang masuk ke dalam mata, sehingga retina ini terletak di belakang pada mata. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua mata, yaitu mata kanan dan mata kiri. Maka seharusnya kita sebagai manusia itu selalu bersyukur, yaitu dengan menjaga kesehatan mata kita. Dan hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan mata kita ini dengan banyak-banyak mengkonsumsi buah-buah dan sayur-sayuran yang bergizi, terutama yang mengandung vitamin A. Dan juga mata ini jangan terlalu dekat dengan misalnya televisi, handphone, dan juga laptop, karena hal itu akan menyebabkan mata kita buram dan juga perih, karena jangan terlalu dekat-dekat dengan benda itu, sehingga nantinya penglihatan kita akan sedikit berkurang. Terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang indera pendengaran, yang mana indera pendengaran ini berupa telinga, organnya, yaitu memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, organ pendengaran ini berguna untuk mendengar. Nah, adapun struktur bagian indera pendengaran terdapat 3 bagian besar. Yang pertama yaitu telinga luar, yang terdiri dari daun telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk menangkap getaran, gelombang suara, dan menerima suara. Untuk mengatur arah gelombang yang ditangkap juga. Yang kedua yaitu telinga bagian tengah yang terdiri dari martil, landasan, sanggurdi yang berguna untuk mengirimkan getaran dari membran timpani di telinga luar. Yang ketiga ada telinga bagian dalam yang terdiri dari klokea, pendengaran, dan vestibuli yang fungsinya untuk menjaga keseimbangan kanalis semisirkularis untuk menjaga keseimbangan. Yang selanjutnya yaitu tentang cara kerja pendengaran. Nah, cara kerja indera pendengaran itu diawali dengan gelombang suara yang masuk lewat telinga luar, lalu membran timpani, terus membran timpani kemudian akan mengubah gelombang suara tersebut menjadi suatu getaran yang akan diteruskan ke klokea atau rumah siput. Nah, selanjutnya itu getaran
nantinya akan membuat suatu cairan pada rumah siput bergerak sehingga cairan tersebut merangsang banyak reseptor rambut pada klokea. Dan sel rambut akan bergetar. Nah, getaran inilah yang nantinya akan dikirim lewat saraf sensoris menuju otak. Nah, dalam bentuk impuls sehingga otak itu bisa menerima impuls serta diterjemahkan sebagai suara. Contoh dalam indera pendengaran ini bisa kita gunakan untuk mendengarkan musik, mendengarkan suara orang tentunya ya. Jadi berbagai macam suara bisa didengar oleh telinga kita selama telinga kita menerima suara yang tidak melebihi kapasitas. Selanjutnya yaitu tentang pengecap rasa. Pengecap rasa ada 5 jenis. Yang pertama rasa manis, kedua rasa asin, ketiga rasa asam, keempat rasa pahit, dan kelima rasa umami atau gurih. Nah, rasa manis itu terbentuk dari substansi gula dan alkohol, contohnya seperti coklat. Kemudian rasa asin. Makanan dengan kadar sodium ini adalah diperlukan dalam tubuh untuk menjaga keseimbangan kadar cairan dan elektrolit tubuh. Contohnya di sini saya mempunyai lais yang asin. Kemudian makanan yang asam itu mengandung ion hidrogen seperti lemon, yogurt, dan lain-lain. Nah, rasa pahit itu terjadi karena adanya molekul dalam makanan yang bisa mendeteksi apakah makanan tersebut beracun atau tidak. Contoh sehari-hari yaitu adalah kopi. Kemudian rasa umami atau rasa gurih, di mana rasa ini terbentuk dari asam glutamat. Contohnya penyedap rasa digunakan untuk sehari-hari yang terasa gurih atau umami. Saya Vinola Maurenza, NIM 1930201222. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya. 4. Indera penciuman atau yang lebih dikenal dengan membau. Apakah kalian tahu fungsi dari hidung? Hidung merupakan indera yang kita gunakan untuk mengenali lingkungan sekitar atau sesuatu dari aroma yang dihasilkan. Dalam hidung banyak sekali sel-sel kemoreseptor untuk mengenali bau. Nah, saya pribadi akan menggunakan contoh dari ketiga barang ini. Yang pertama ada hand body, masker muka, dan cuka. Kita akan mengenali bau dari ketiga barang ini. Nah, saya pribadi akan bereksperimen sendiri dari aroma yang dihasilkan dari ketiga barang tadi. Benda yang pertama ialah hand body. Di sini saya akan membaui aroma yang dihasilkan dari hand body ini. Aroma yang dihasilkan dari hand body ini tentulah wangi dan rasa yang dicium adalah rasa seperti bengkoang. Lalu benda yang kedua ialah masker muka. Masker yang sering saya gunakan ketika hendak pergi tidur. Aroma yang dihasilkan dari masker ini adalah rasa stroberi. Kemudian yang ketiga cuka. Kita akan membaui aroma yang dihasilkan dari cuka. Aroma yang dihasilkan dari cuka sangat menyengat, tentu asam terlalu pekat di hidung. Beda halnya dengan dua benda tadi yang sudah saya cium aroma yang dihasilkannya. Nah, saya pribadi sudah bereksperimen terhadap aroma yang dihasilkan dari ketiga benda yang telah saya pilih tadi. Lalu, apakah kalian juga mau bereksperimen terhadap aroma yang dikeluarkan di lingkungan sekitar kalian? Nah, kita sudah membahas tentang indera penciuman. Lalu, apakah kalian tahu apa saja ya yang menjadi gangguan-gangguan terhadap indera penciuman yang bisa terjadi pada kita? Gangguan yang terjadi pada indera penciuman diantaranya yang pertama, hiposmia, ialah menurunnya kemampuan untuk mendeteksi bau. Yang kedua, anosmia,
kondisi ketika indera kehilangan kemampuannya untuk mencium bau secara total. Yang ketiga, parosmia adalah kondisi saat indera penciuman mengalami perubahan persepsi tentang bau. Yang keempat, fantosmia, yaitu kondisi saat seseorang mencium aroma tertentu padahal sebenarnya tidak ada. Misalkan, tiba-tiba merasa mencium bau yang dikenalnya, padahal sebenarnya itu adalah halusinasinya saja. Nah, selanjutnya adapun cara untuk menjaga indera penciuman kita agar tidak terjadi gangguan pada indera penciuman kita. Mau tahu caranya? Yang pertama, menghindari pemicu alergi. Yang kedua, membersihkan rumah secara rutin. Yang ketiga, menjaga kualitas udara. Dan yang terakhir atau yang keempat, membersihkan hidung secara rutin. Nah, keempat itulah cara-cara agar kita bisa menjaga indera penciuman dari gangguan-gangguan yang bisa terjadi pada indera penciuman kita. Perkenalkan, nama saya Kurnia Anggraini, NIM 1930201236, perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan indera peraba yaitu kulit. Indera peraba adalah salah satu dari 5 panca indera manusia yang membuat kita bisa merasakan sesuatu yang kasar, halus, panas, dan juga dingin dari permukaan benda melalui bagian tubuh manusia yaitu kulit. Kulit manusia sendiri bisa merasakan segala jenis, ragam tekanan, tekstur, rasa sakit, dan juga gerakan. Struktur bagian indera peraba. Ada beberapa bagian, yaitu epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Epidermis merupakan beberapa macam lapisan kulit manusia terluar yang dinamakan kulit ari, yakni lapisan kulit yang tahan terhadap ketebalan berbeda-beda disesuaikan dengan fungsinya. 2. Dermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang ada pada bagian bawah lapisan epidermis. 3. Hipodermis. Merupakan bagian kulit yang ada di bawah lapisan dermis, yakni lapisan yang paling banyak mengandung lemak yang berguna sebagai cadangan makanan. Fungsi indera peraba. 1. Sebagai pelindung tubuh. Dengan adanya indera peraba yaitu kulit sebagai bagian paling luar dari tubuh, maka tubuh akan terlindung dari segala ancaman seperti sinar matahari, mikroorganisme berbahaya, mengurangi kerusakan karena benturan, dan juga melindungi tubuh dari kontak langsung bahan-bahan kimia. 2. Indera peraba. Kulit memiliki begitu banyak ujung persyarafan sehingga pada saat menerima rangsangan akan langsung dirasakan oleh tubuh. Contohnya panas, dingin, sentuhan, nyeri, dan masih banyak lagi. 3. Sebagai alat pembuangan. Indera peraba yaitu kulit adalah tempat keluarnya keringat, yaitu sisa dari metabolisme yang terdiri dari beberapa banyak unsur yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. 3. Mengatur suhu tubuh. Indera peraba yaitu kulit juga akan menjaga supaya suhu tubuh tidak terpengaruh dengan suhu di sekitarnya. Ini mengartikan jika kulit akan mengusahakan supaya suhu tubuh tidak berubah meski sedang terjadi perubahan suhu di lingkungan sekitar. 5. Untuk tempat menyimpan lemak. Pada bagian bawah lapisan dermis, kulit berguna untuk menyimpan lemak berbentuk tetesan lemak yang akan dipakai jika sedang dibutuhkan, seperti ketika membutuhkan energi lebih banyak karena memang berfungsi sebagai cadangan energi. 6. Tempat membuat vitamin D. Kulit juga memiliki provitamin yang diperoleh dari makanan dengan bantuan sinar ultraviolet sinar matahari. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.